bansos itu dikorupsi sama dia, yang harusnya publik masyarakat yang mendapatkan bantuan tadi harusnya dia dapat yang lebih bagus dari produknya, karena itu harus dipotong 10.000 misalnya, kalau di kasus ini kita lihat 10.000, sehingga yang seharusnya didapat yang baik itu menjadi diturun gitu. Nah, itu kan ada kerugian sebenarnya. Kerugian itu yang tidak nyata gitu ya, terlihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di acara 101 bersama saya, Bang Acil dan Bang Jun. Ya, gimana Bang Acil? Gimana Bang Jun, sehat? Alhamdulillah. Syukur ya. Semoga kita sehat tuh paling precious, dan sekarang nyium bau kentut itu adalah paling enak. Iya. Maksudnya, Kalau nggak bisa, tuh bahaya berarti. bahaya. Berarti kita harus Jadi kadang-kadang harus karantina. Harus Jadi sekarang isolasi. memang agak precious tuh nyium bau kentut. Kita Gimana, Bang Acil? ketemu lagi di sesi 101. Saya ngomongnya sesi sih, ingat kuliah. Nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa Bang Acil. Sesi 101 yang kita akan membahas tentang serba-serbi hukum, istilah-istilah hukum yang tentunya bagi sebagian besar orang mungkin tidak terlalu ngeh gitu ya. Sering terdengar, tetapi kita tidak tahu apa istilah itu seberapa dalam sih, konsekuensinya apa sih gitu ya, dan bagaimana itu bisa terjadi. Nah, kesempatan ini kita akan membahas mengenai pembagian ilmu hukum atau pembagian hukum nih Bang. Oh, Ya. Ya. Kita kan sering mendengar nih masyarakat yang awam ya, ada yang namanya hukum pidana, ada yang namanya hukum perdata, ada yang juga yang disebut dengan tata usaha negara, pengadilan militer. Ini apa sih? Nah, kita akan mengupas hal tersebut perlahan-lahan gitu ya. Ini agak mengganggu nih Bang, untuk ini terlalu aromanya terlalu enak. iya, nanti kita bisa nikmati nih. Bisa nih ya. Acara buka baju kita ini disponsorin sama Pizza Hut. Alhamdulillah. Jadi makan siang kita nanti pakai Pizza Hut, Bang Acil. Oke, siap. Oke, kita balik lagi ke pembahasan. Apa itu hukum pidana dan hukum perdata? Bedanya apa sih, Bang? Jadi kalau kita sebelum jauh ke sana, kita balik ke hukum publik sama hukum privat, Bang Acil. Jadi misalnya kalau hukum privat itu yang mengatur tentang hubungan antar pribadi. Ya. Tapi kalau kita bicara hukum publik, di dalamnya itu bagaimana peran daripada kekuasaan publik, kekuasaan hukum publik gitu ya. Dia ikut mengatur terkait dengan pelaksanaan atau penerapan daripada hukum itu. Jadi kalau kita lihat misalnya hukum privat seringkali diartikannya itu hukum perdata disebutnya. Sedangkan hukum publik itu ada di dalamnya ada pidana salah satunya, ada juga administrasi negara ya, dan hukum tata negara. Dan penguasa hukum publik ini siapa? Penguasa hukum publik ini pemerintah, dalam artiannya jadi negara. Jadi ada bagaimana peran negara di dalam suatu pengelolaan, atau misalnya kalau kita lihat bahwa negara merepresentasikan atau mengambil alih daripada kepentingan privat untuk melanjutkan apa yang menjadi haknya, misalkan gitu. Jadi kalau dari hukum publik itu kan, hukum pidana itu pada asasnya adalah awalnya itu adalah hubungan antar orang, misalnya antara korban dengan pelaku. Tetapi dalam hal ini karena ada ketentuan hukum pidana yang bersifat publik tadi, berdimensi publik tadi, sehingga negara dalam hal ini mengambil alih kepentingan korban untuk melakukan penuntutan terhadap si pelaku. Nah, penuntutan yang dilakukan terhadap si pelaku ini sebenarnya, kalau kita balik lagi sebenarnya kalau itu mewakili kepentingan korban sebenarnya, bagaimana negara mewakili kepentingan korban untuk mencegah adanya orang untuk melakukan main hakim sendiri. Nah, itu yang sebenarnya bagaimana kepentingan hukum publik untuk mengambil alih kepentingan privat itu untuk mencegah adanya agent receiving atau mengambil main hakim sendiri. Nah, dalam hal ini si hukum pidana itu, kalau misalkan kita lihat misalkan ada penuntutan, maka penuntutan itu dia mewakili kepentingan daripada si korban dalam hal ini ya, untuk
melakukan penuntutan terhadap si pelaku tindak pidana ini. Nah, sehingga seringkali diartikannya bahwa jaksa juga melakukan penuntutan itu adalah dalam rangka kepentingan mewakili kepentingan korban sebenarnya. Jadi kepentingan korban sudah diwakili oleh negara. Dalam hal ini. Tapi kalau ternyata kepentingan itu tidak sejalan dengan kebutuhannya si korban misalnya, maka kalau misalkan dia ada kepentingan, misalkan dia ada kerugian yang timbul gitu, maka kerugian itu tetap bisa diambil oleh si pribadi tadi, si orang tadi dengan mengajukan proses hubungan antar privat tadi, proses perdata. Jadi gugatan perdata itu adalah hubungan antara privat tadi, jadi dia bisa meminta kerugian tambahan. Cuma dengan pernyataan kesalahan yang dilakukan oleh publik tadi dijadikan dasar untuk dia mengajukan gugatan terhadap si pelaku tadi. Jadi hukum pidana itu dasarnya dari hukum privat dong kalau gitu. Sejatinya ada beberapa hubungan itu adalah dia hubungan diawali dari hubungan privat gitu. Tapi ada juga yang bilang bahwa pidana itu juga kan ada juga beberapa tindak pidana yang itu nggak ada korban, ya victimless crime sebutnya gitu ya. Kayak misalkan seringkali diartikan korupsi itu adalah victimless crime. Meskipun kalau kita lihat kerugiannya itu juga dimensinya publik gitu. Kerugian dimensi publik itu adalah misalkan gini, kalau orang kayak misalkan kasus bansos gitu, bansos itu dikorupsi sama dia yang harusnya publik masyarakat yang mendapatkan bantuan tadi harusnya dia dapat yang lebih bagus dari produknya, karena itu harus dipotong 10.000 misalnya. Kalau dari kasus ini kita lihat 10.000, sehingga yang seharusnya didapatkan yang baik itu menjadi diturun grade-nya. Nah, itu kan ada kerugian sebenarnya. Nah, kerugian itu yang tidak nyata gitu ya, terlihatnya. Atau misalnya korupsi yang dilakukan terhadap anggaran negara gitu. Yang seharusnya misalnya korupsi dalam jalan gitu misalnya. Harusnya jalan itu dia bisa bertahan lebih lama gitu, dan masyarakat bisa menikmati jalan yang bagus juga dalam waktu yang lebih panjang. Tapi karena itu dikurangi speknya, dikorupsi biayanya, sehingga ada kerugian yang dimiliki oleh publik dalam hal ini adalah tidak bisa menikmati jalan itu sebagaimana semestinya yang dianggarkan gitu. Nah, itu yang sebenarnya juga dimensi korbannya itu sebenarnya seringkali juga ada di pengertian misalnya di dalam Undang-Undang Tipikor dianggapnya makanya bahwa tindak pidana korupsi itu juga berdampak luas gitu sifatnya ya. Makanya sehingga itu dijadikan kalau dibaca dalam ketentuan umum, tindak pidana korupsi itu juga merupakan salah satu kejahatan yang luar biasa kalau di Indonesia. Meskipun kalau secara internasional kejahatan luar biasa itu ya crimes against humanity, genocide ya, kejahatan terhadap kemanusiaan, genosida, kejahatan perang gitu kan, sama kejahatan agresi. Jadi 4 kejahatan itu kalau internasional disebutnya sebagai kejahatan luar biasa. Tapi Indonesia mengambil alih itu juga untuk juga penegak hukum memiliki instrumen yang juga luar biasa. Nah, itu sebenarnya itu ada dampak implikasi, nanti mungkin kita bahas bisa lebih detail dalam hal itu. Oke. Ini saya penasaran ya. Bagaimana ceritanya ya? Hubungan privat nih antara beberapa orang misalnya ya, kemudian itu bisa ditarik ke hukum pidana. Bukannya hukum pidana itu terbatas ya? Jadi kalau misalkan kita lihat gini, Bang Aceh, kalau ini sebenarnya ada teori hukum publik ya. Misalnya kita lagi di studio ini nih, pas kita lagi di studio ini, terus tiba-tiba ada yang datang nih, ya, ada yang datang ke ruangan studio kita ini bawa golok, ya. Goloknya terus langsung dia hunuskan ke Bang Aceh misalnya. Pada saat itu kan sebenarnya saya juga khawatir loh bahwa dia akan melakukan hal yang sama terhadap saya. Atau kalau misalnya banyak orang di sini, orang lain pun akan melakukan hal yang sama, kekhawatiran yang sama. Nah, kekhawatiran itu sehingga menimbulkan sakwa sangka itu, sehingga akhirnya itu sebenarnya dalam kondisi masyarakat yang dalam lingkungan tertentu itu kan menjadi nggak harmonis gitu. Nah, disharmoni ini kemudian diambil alih oleh kekuasaan publik, dalam hal ini mengambil alih kepentingan tadi untuk membuat satu aturan, misalnya aturan orang itu nggak boleh dia secara sendiri-sendiri melakukan, padahal kan hubungannya mungkin sama orang yang itu mungkin ada hubungan privat, misalnya ada ketersinggungan, ada apa atau apapun itu ya. Nah, sehingga dia ngambil langkah sendiri. Nah, dengan adanya diambil alih untuk kepentingan publik, maka misalnya orang tuh nggak boleh juga melakukan
membawa senjata tajam secara serampangan, misalnya kan ada ketentuan pidananya terkait dengan pembawa senjata tajam, misalnya itu undang-undang darurat ya, dalam keadaan darurat. Atau orang nggak boleh melukai orang lain semena-mena. Ya, dalam hal ini kan dia ada luka, memberikan luka ke Bang Acil misalnya dalam hal tadi. Atau orang juga nggak boleh menimbulkan menimbulkan kematian kepada orang lain, mengakibatkan kematian pada orang lain, itu juga nggak boleh. Gitu. Nah, hal-hal ini yang dilarang ini sehingga orang tuh punya orang di dalam komunitas itu punya acuan bahwa perbuatan-perbuatan tadi itu adalah perbuatan yang tidak boleh dilakukan. Nah, larangan-larangan tadi itu yang kita sebut sebagai hukum pidana. Meskipun hukum pidana itu ada dimensinya, di pidana itu seringkali diartikan sebagai penghukuman. Jadi ada dampak atau ada akibat hukum yang dilakukan, sanksi lah ya, berupa penghukuman ya, sanksi. Nah, sehingga hukum pidana itu juga diartikan bahwa itu adalah suatu larangan yang di dalamnya ada hukuman yang diberikan atas kalau larangan itu dilanggar. Nah, itu juga sebenarnya terjadi pada masa-masa kerajaan-kerajaan dahulu gitu. Kan di hukum pidana, saya ingat saya ada adagium ya. Yang Latin tuh Bang. Belum delictum melakukan sine privilegi punale. Ya, itu gimana Bang? Nah, dalam nullum delictum itu kan maknanya nullum itu kan tiada satu delik pun, delictum karena jadi singular delictum. Kalau delikta jadinya dia bukan singular lagi. Delik itu artinya apa? Delik itu tindak pidana. Jadi tiada satu tindak pidana pun yang dapat dijatuhi hukuman kecuali memang ada pengaturan tentang hukum terkait dengan perbuatan tersebut yang dilarang. Jadi sebelum ada ketentuan peraturan ini sebenarnya kaitan dengan legalitas. Gitu. Kalau tidak ada aturan yang mengatur tentang itu, maka dia tidak bisa dikenakan terhadap pelanggaran terhadap pasal. Hukum pidana itu berlaku kalau sudah ada aturan yang memang melarang itu, ya. Melarang perbuatan itu. Ya, jadi kalau misalnya belum ada aturannya, kalau belum ada aturannya maka itu dilihat dimensinya nantinya. Nah, makanya kalau pelarangan itu tidak dilakukan maka biasanya dalam masyarakat yang kecil misalnya, nah itu diselesaikan di antara masing-masing. Misalkan dalam masyarakat adat dia melakukan tadi ya antar keluarga. Nah itu yang terjadi di beberapa daerah misalnya yang masih ada pakai hukum adatnya gitu. Kalau misalkan dia melakukan membunuh keluarganya misalnya, maka itu akan ada balas dendam dari keluarga. Nah itu kan terus-menerus terjadi, kan itu nggak sehat sebenarnya dalam kondisi itu. Sehingga hukum publik harus membatasi itu, harus mengambil langkah untuk itu tidak menjadi berlanjut dan itu balas dendamnya menjadi terus-terusan. Atau kalau misalkan dalam masyarakat di Papua, ada hukum adat Papua misalnya, pencurian terhadap babi gitu, itu kan begitu karena babi itu juga dianggap bukan cuma hewan ternak, tetapi dia adalah yang menjaga si keseimbangan di antara di suatu masyarakat mereka. Sehingga kalau misalkan ada babi yang ditabrak mati gitu, apalagi babinya betina, maka dihitung itu sebenarnya dia bisa menghidupi berapa anak babi, maka dihitung berapa putingnya, maka penggantiannya dihitung berdasarkan itu misalnya. Itu pidana gitu. Ya. Nah itu juga sebenarnya kan juga suatu ada kerugian yang timbul ya, sebenarnya itu ada privat daripada si pemilik babi tadi, sehingga pemilik babi tadi dia tidak bisa si anak babinya yang berapa itu nggak bisa nyusu sama si induk babi tadi karena mati ditabrak tadi kan, sehingga kerugian itu sebenarnya ada kerugian privat, tapi itu instrumen pidana. Misalnya masuknya karena pencuriannya, misalnya pencurian babi juga kan itu jadi hilang kesempatan si anak babi itu untuk, dan itu ya yang tapi kan itu hukum adat ya. Artinya ada pidana adat juga. Hukum yang ya kalau terjadi di tengah masyarakat kemudian diselesaikan oleh masyarakat sendiri. Lalu kalau misalnya persoalan ini sudah selesai di tingkat masyarakat nih, ya, hukum pidananya sudah dikasih sanksi, apakah itu juga masih membuka peluang hukum pidana sebagai hukum publik yang diatur oleh negara ini untuk masuk menyelesaikan masalah ini? Padahal udah nggak ada apa-apa lagi nih masyarakatnya. Nah makanya sebenarnya akhirnya sekarang mulai difikirkan bagaimana itu ada misalnya jalan tentang restorasi.
bagaimana itu menempatkan kembali posisinya. Yang dipentingkan itu adalah bagaimana mengembalikan posisi kerugian pada korban itu menjadi yang imbang gitu, seimbang. Nah ini yang akhirnya sekarang pemikiran-pemikiran banyak lebih ditekankannya pada sisi si restoratif tadi, bagaimana to restore, sebenarnya mengembalikan kembali posisi korban itu pada posisi yang semula. Nah itu pemikiran-pemikiran itu yang akhirnya kalau memang sudah ada proses yang tadi ya, maka itu bisa jadi proses pidana, meskipun sebenarnya ada juga asas yang menyatakan bahwa dikembalikannya pada posisi kerugian itu tidak menghapuskan pidananya, tapi itu jadi dasar untuk mengurangi hukumannya misalnya, karena itu sebenarnya juga ada kepentingan untuk menjerahkan juga, meskipun dalam konteks yang tertentu bukan untuk membalaskan dendam gitu. Masyarakat tentu sering mendengar ya KUHP gitu ya. Kalau untuk perbuatan-perbuatan yang bisa dipidana, oh ini melanggar pasal nih KUHP, melanggar pasal, pasti itu pasal itu merujuknya ke KUHP. Ada nggak sih aturan yang hukum pidana tapi diatur di luar KUHP? Ada juga. Jadi selain dari tindak pidana yang diatur dalam KUHP itu kan kitab undang-undang hukum pidana. Yang itu kita bicaranya dijadikan dalam satu buku gitu ya. Nah, kodifikasi. Jadi dibuat satu kodeks karena memang pada sejarah-sejarahnya hukum pidana itu dalam satu kodeks gitu yang dijadikan dalam satu bagian. Tapi kemudian karena kita mengambilnya dari kolonial ngambil dari Prancis ngambil dari juga bagaimana Romawi sebelumnya, dan itu ada beberapa bagian yang memang dalam perkembangannya itu perlu diatur tersendiri misalnya, atau misalnya KUHP ternyata tidak bisa merangkul atau tidak bisa menjangkau terhadap perbuatan pidana dengan moda yang baru, sehingga itu adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana tadi. Meskipun sebenarnya pada asasnya dasar daripada yang ada dalam ketentuan umum dalam hukum pidana itu juga tetap berlaku, cuma ini ada pengembangannya, misalnya pidana lingkungan, termasuk juga tipikor sebenarnya dalam beberapa hal tertentu itu sebenarnya beberapa unsurnya itu juga bisa dilihat di dalam undang-undang pidana biasa. Jadi luas juga ya hukum pidana ya. Luas sekali Bang Acil, dan memang dimensinya ini kita bisa lihat ada yang di luar KUHP, ada dalam KUHP gitu yang juga kita sekarang udah kayaknya hampir 40 tahun ya atau 40 tahun ya kita berencana untuk membuat suatu KUHP sendiri gitu. Sekarang ribut ya, yang tahun lalu 2018 kalau nggak salah, 2019 itu atau 2020 saya lupa ya, tahun 2019 kayaknya sih pastinya, dan itu akhirnya kita gagal lagi punya KUHP yang baru yang kita masih pakai sebenarnya beberapa bagian KUHP 1918 gitu. 1918 berarti zamannya VOC itu ya? Ya 1914, 1918. Lama juga ya. Jadi itu zaman. Memang harus dirubah mungkin ya. Karena kan nggak sesuai nih. Ya ada beberapa hal yang memang kita perlu lakukan perubahan, dan juga apakah semuanya akan diserap menjadi satu kodeks yang baru, itu kodifikasi yang baru, itu juga menjadi bagian yang perlu kita pertimbangkan juga. Ya, menarik ya bahasnya. Cuman ya itu yang saya sering bingung. Kadang-kadang kan katanya tadi pidana itu sudah diatur oleh undang-undang sebelumnya ya. Tapi sering juga saya baca nih, Bang, ada misalnya perjanjian kan masuknya privat ya. Tapi kenapa bisa dilakukan ke polisi ya? Nah itu yang seringkali juga dalam beberapa kasus, karena misalnya kan awalnya dari adanya one prestasi misalnya, ada satu prestasi yang seharusnya menjadi bagian dari si pihak lawan itu nggak dilaksanakan. Lalu pelaksanaan prestasi itu kemudian sampai waktu tertentu juga tidak dilaksanakan, sehingga itu dianggapnya sebagai bentuk penipuan misalnya. Dianggap lo nipu dong, lo harusnya ngasih gue prestasi tapi nggak diberikan. Nah itu hukum pidana ini sebenarnya sebagai last resort sebenarnya, upaya untuk mengembalikan. Nah itu makanya seringkali dalam beberapa kasus misalnya
diutamakan bagaimana merestore. Jadi dalam beberapa praktek misalnya kasus-kasus yang dimensi perdata itu sebenarnya untuk mengajak si pelaku yang melakukan pengurangan prestasi tadi untuk mengembalikan proses itu. Tapi kalau misalnya nggak ada, maka ini diambil langkah pidana itu karena dia telah merugikan sebenarnya. Ada kerugian yang timbul dari si ini karena janji-janji dia untuk melaksanakan tapi tidak dilaksanakan. Saya tertarik dengan tadi statementnya Bang Jo, bahwa hukum pidana itu adalah the last resort, artinya upaya terakhir. Mestinya. Tapi kan sekarang orang dikit-dikit laporin. Ya itu dia, dan akhirnya kita bisa lagi. melihat kita bisa melihat bagaimana seharusnya langkah hukum pidana ini adalah langkah yang keras ya sebenarnya. Langkah yang keras dalam artian bahwa itu harusnya dijadikan sebagai pemaksa ya. Pemaksa untuk dalam upaya hukum lain itu memang tidak bisa diambil langkah. Nah itu jadi jangan terus-terusan itu dijadikan sebagai langkah utama gitu, langkah pertama harusnya. Oke, jadi hukum pidana ini adalah upaya terakhir ya. Apalagi kalau misalnya ada dimensi administrasi negaranya, ada dimensi perdatanya, jadi seharusnya langkah-langkah perdata atau administrasi negara harusnya diambil langkah terlebih dahulu. Makanya sekarang juga di PT-UN kalau memang itu ada administrasi negaranya, maka administrasi negaranya dulu yang didahulukan. Sehingga tapi PT-UN kalau bisa misalnya ada menentukan. orang ya, Bang, sorry dipotong nih, harusnya pidana itu langkah terakhir, tapi dijadikan langkah pertama oleh dia. Ada hukuman nggak buat orang yang ngelaporin nih gitu, yang ngebawa ini, lu tarik aja ke pidana, dikit-dikit pidana gitu. Ada nggak hukuman si orang ini gitu? Sebenarnya sih itu bisa dilihat ya kalau misalkan ternyata laporan itu nggak benar gitu misalnya, atau laporan itu bukan laporan yang dia buat-buat gitu. Nah itu bisa jadi misalnya laporan palsu. Bisa dipidana tuh ya? Ya. Kena hukuman tuh? Kena hukuman. Berapa tahun laporan palsu. biasanya kayak gitu? Nggak hafal juga saya pidananya tuh. Tapi yang pasti jago sih pidana, harusnya hafal dong. Kita di dalam sarjana hukum tuh memang bukan yang menghafal ya. Orang kan bilang Tapi kita bisa mencarinya. Jadi karena kalau saya itu banyak menghafal, banyak lupa Bang Acil. Oh gitu. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Nggak ada yang dihafal. Nggak ada yang dihafal, nggak ada yang lupa. Apa yang diingat orang nggak ada yang juga diingat sih gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu adalah bukan menghafalnya, tetapi ketika mencari tahu tempatnya ada di mana, undang-undang apa, pasalnya pasal berapa, itu yang sebenarnya yang paling penting. Jadi sebenarnya salah tuh ya, understanding harusnya, bukan dia menghafal. Jadi salah ya kalau misalnya ada yang bilang bahwa orang hukum tuh cuma kerjanya ngehafalin doang. Salah ya. Karena yang tadi saya bilang, banyak menghafal, banyak lupa. Sedikit menghafal, sedikit lupa. Nggak ada yang dihafal, nggak ada yang dilupa. Makanya jangan menghafal, tapi memahami. Oke, baik. Supaya kita nggak lupa juga. Saya juga nggak hafal misalkan sama perilaku Bang Acil misalnya, day-to-day-nya, jam-jamnya gitu. Kan itu nggak perlu hafal. Tapi kan kita paham kapan Bang Acil lagi marah, kapan Bang Acil mau senyum, kapan Bang Acil lapar. Saya udah siapin pizza Hut. Wah, paham banget deh pokoknya. Oke. Yang penting pemahaman. Paham, betul Bang. Ini udah siang lagi ya di sini di studio Valerin Kirchhoff ini. Baik rekan-rekan sekalian, itu pembahasan kita mengenai hukum pidana sebagai hukum publik, dan memang pembahasan dengan Bang Junedi nggak cukup cuman beberapa menit aja gitu. Tapi apa daya, rezim waktu memang sangat berkuasa, sehingga saya harus mengakhiri perjumpaan kita kali ini di Hukum 101. Kita akan kembali lagi dengan pembahasan yang berbeda. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.